Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada hari ini kita akan membahas tentang konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan suatu proses hubungan interpersonal antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien. Dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadikan kepedulian masing-masing klien melalui pengembangan pemahaman, sikap, keyakinan, perilaku klien yang dapat dengan cara memanfaatkan sesuai dan suasana kelompok. Itu menurut Sugianto. Konseling kelompok memfokuskan diri pada proses interpersonal dan strategi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemikiran, perasaan, dan perilaku yang disadari. Metode yang digunakan adalah dukungan dan umpan balik atau feedback interaktif dalam sebuah kerangka berpikir saat itu juga. Adapun tujuan dilakukan konseling kelompok itu ada 6. Yang pertama, masing-masing klien mampu menemukan dirinya dan memahami dirinya sendiri dengan baik. Yang kedua, para klien mengembangkan kemampuan berkomunikasi antara satu individu dengan individu yang lain. Yang ketiga, para klien memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri. Yang keempat, para klien menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati dan memahami perasaan orang lain. Yang kelima, masing-masing klien menetapkan suatu target yang ingin dicapai, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. Yang terakhir, para klien lebih menyadari dan menghayati makna dari kehidupan manusia sendiri. Adapun tahap-tahap konseling kelompok yaitu ada pembukaan. Pembukaan diletakkan dasar bagi pengembangan hubungan antar pribadi atau working relationship yang baik, yang memungkinkan pembicara terbuka dan terarah pada penyelesaian masalah. Hal ini yang paling pokok adalah pembukaan awal proses konseling kelompok. Bila di kelompok saling bertemu untuk pertama kali, mengingat jumlah pertemuan pasti lebih dari satu kali, pertemuan-pertemuan berikutnya memakai suatu pembukaan, tetapi caranya akan lain dibandingkan dengan pertemuan yang pertama kali. Yang kedua ada penyelesaian masalah, bukan penjelasan masalah. Masing-masing konseli mengutarakan masalah yang dihadapinya berkaitan dengan materi diskusi sambil mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara bebas. Selama seseorang konseli mengungkapkannya apa yang ada di pandangannya perlu dikemukakan. Konseli lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan berusaha menghayati ungkapan pikiran dan perasaan temannya. Setelah itu, kita akan melakukan penggalian latar belakang. Fase ini merupakan pelengkap dari fase penjelasan masalah karena pada saat fase kedua masalah-masalah yang diungkapkan para klien belum menyajikan gambaran yang lengkap. Jadi kita perlu menggali dan mengeksplorasi masalah dan latar belakangnya dari klien tersebut. Selanjutnya ada tahap penyelesaian masalah berdasarkan apa yang telah digali dan diteliti secara bagus. Konselor dan para konseli membahas tentang bagaimana persoalan dapat diatasi dengan baik dan juga kelompok konseli selama ini harus berpikir, memandang dan mempertimbangkan. Namun peranan konselor di institusi pendidikan dalam mencari penyelesaian pada umumnya lebih besar. Selanjutnya tahap terakhir adalah penutup. Bila mana kelompok sudah siap melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama, proses konseling dapat diakhiri dengan kelompok dibubarkan pada pertemuan terakhir. Bila mana proses konseling belum selesai, pertemuan yang sedang berlangsung ditutup untuk dilanjutkan pada lain hari. Itulah beberapa tahap-tahapan dari konseling kelompok. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pada konseling kelompok.
Yang pertama yaitu tentang kelebihan. Konseling kelompok itu lebih praktis, anggota belajar berlatih perilaku yang baru, kelompok yang banyak mendapatkan kesempatan diterima dan menerima. Di samping itu, kita juga membahas tentang kelemahan. Kelemahan konseling kelompok, tidak semua orang cocok dengan anggota yang baru. Perhatian konselor terbagi-bagi, mengalami kesulitan dalam membina kepercayaan, dan yang terakhir, klien mengharap terlalu banyak dari tuntunan kelompok. Sekian dulu pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.